Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka yang menggembirakan meski krisis global masih mengancam. Nah, di sisa waktu kurang lebih 2 tahun, Presiden Jokowi harus tancap gas untuk meletakkan legasi yang kuat bagi kesinambungan pembangunan Indonesia ke depan. Bagaimana Presiden Jokowi menjaga tren positif perekonomian dan juga menciptakan transisi pemerintahan yang kondusif yang tentunya menjunjung persatuan dan kesatuan. Sudah bersama saya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah Bapak. Seperti yang tadi di awal Pak, kita tengah bergembira melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Di triwulan kedua, angkanya mencapai 5,44%. Angka ini jauh di atas rata-rata negara ASEAN, bahkan beberapa negara di dunia. Banyak pihak yang memuji kemampuan Indonesia. Lalu sebenarnya apa kunci pertumbuhan ekonomi kita dan bagaimana menjaga kestabilannya, Pak? Ya, kalau kita lihat Mbak Fi, ya, sejak di kuartal pertama kita tumbuh di 5,01%. Kemudian di kuartal kedua kemarin kita tumbuh 5,44%. 5,44% ini didukung dari konsumsi rumah tangga, itu 56%. Dan konsumsi rumah tangga kita tumbuh di 5,5, ini tinggi sekali. Kemudian juga didukung oleh ekspor kita yang baik. Dan kita sudah 27 bulan ini selalu surplus neraca perdagangan kita, selalu surplus. Kemudian juga didukung oleh investasi yang juga meskipun kondisi global baru sempoyongan, tetapi investasi masih masuk ke negara kita dan selalu di atas dari target yang sudah kita berikan. Saya kira kalau ini bisa kita rawat, kita pelihara situasinya seperti ini, kita akan tumbuh di atas rata-rata dunia yang hanya 3,2% atau di negara-negara G20 kita ini paling tumbuh paling baik, dan inilah yang harus kita syukuri. Tetapi juga tetap harus kita waspada, harus hati-hati terhadap situasi global, situasi eksternal yang tidak mudah. Nggak mudah karena ketidakmudahan itu bagaimana Bapak menggambarkan ketika secara dalam negeri kita menikmati hasilnya. Bapak katakan tadi 27 bulan neraca perdagangan kita surplus, sementara di luar ini ancaman resesi, inflasi global masih mengancam, masih membayangi kita, Pak. Ya, kita harus ngomong apa adanya ya, sangat sulit dan sangat tidak mudah. Dan bahkan banyak yang berhitung tahun depan itu akan gelap. Dan inilah yang harus terus kita kalkulasi, kita hitung. Saya selalu menyampaikan kita nggak bisa lagi sekarang membuat policy makro saja atau mikro saja, tetapi semuanya harus angka-angkanya harus masuk ke detail. Artinya makro ya, mikro ya, dan harus detail. Dicek betul, lapangannya dicek, di cross check dengan angka-angka yang kita miliki. Sehingga dari situlah kita bisa mengevaluasi, mengkoreksi dari kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Dan yang paling bahaya memang kalau nanti global ini betul-betul semua negara resesi, permintaan ekspornya pasti akan turun. Kemarin di semester 1 kita itu surplus perdagangan kita itu 24,8 miliar US dollar. Besar sekali, hampir berapa? 360-an triliun rupiah. Kan angka yang gede sekali, dan sudah 27 bulan kita selalu surplus neraca perdagangan kita. Pak, bahwa kemarin juga selamat untuk Indonesia yang menerima penghargaan
Pak Jokowi dari International Rice Research Institute atas keberhasilan sistem ketahanan pangan dalam swasembada beras. Akhirnya gitu ya Pak, kembali lagi gelar itu ke Indonesia. Apa yang dilakukan pemerintah sampai kemudian akhirnya kita mendapatkan penghargaan itu, dan arti penghargaan itu sendiri bagi Pak Presiden dan bagi Indonesia di tengah situasi ancaman krisis pangan ini? Ya, ini betul-betul patut kita syukuri ya, karena dalam situasi krisis pangan global kita justru mendapatkan sebuah sertifikat penghargaan dari International Rice Research Institute yang juga kemarin dilihat juga oleh FAO. Ini menunjukkan bahwa kerja keras kita semuanya, utamanya para petani, ini membuahkan sebuah hasil. Dan juga infrastruktur di bidang pertanian yang kita bangun, bendungan, embung, irigasi. Coba kita lihat dalam 7 tahun ini telah selesai 29 bendungan. Akhir tahun ini akan tambah 9 bendungan, berarti 38 bendungan besar. Dan di 2024 nanti akan selesai insya Allah 61 bendungan. Plus 4.500 embung. Plus jaringan irigasi untuk 1,1 juta hektar baru. Nah, proses ini yang kadang-kadang tidak pernah kita hitung betapa cepatnya datang itu yang namanya swasembada beras. Plus juga ada ekstensifikasi, intensifikasi, kemudian perbaikan sistem pemupukan misalnya, terus kita lakukan. Krisis pangan juga menjadi ancaman global, Pak Jokowi. Nah, apa jaminan ketika kita mendapatkan penghargaan buah dari hasil kerja keras sektor pertanian? Apa jaminannya agar keberlangsungan swasembada beras ini dan juga ketahanan dari pangan kita terus terjaga? Ya terus, jadi pembangunan bendungan harus terus ditambah, pembangunan irigasi harus terus ditambah, pembangunan untuk embung-embung di desa-desa harus terus ditambah, plus riset mengenai varietas juga jangan dilupakan terus-menerus. Kalau sekarang misalnya per hektar hanya 5,1 ton, nantinya dengan varietas baru harus bisa lebih dari 6 ton atau lebih dari 7 ton, sehingga produktivitas pertanian kita menjadi baik. Yang kedua juga selain beras, kita juga ingin mengembangkan sorghum, porang, kemudian sagu, yang ini bisa menjadi diversifikasi pangan kita. Atau bisa dipakai untuk mengganti dan campuran dari gandum. Misalnya gandum, karena import kita juga gede sekali gandum, sehingga ini juga perlu substitusi, perlu campuran sehingga kita tidak begitu tergantung import kita dari negara-negara lain. Plus juga yang importnya besar jagung. Saya ingat 7 tahun yang lalu import kita 3,5 juta ton. Hari ini import kita tinggal 800.000 ton. Ini juga artinya ada produksi, artinya ada supply dari petani-petani kita, sehingga import kita menjadi berkurang. Saya kira nanti yang lain juga sama. Gula yang import kita juga gede sekali. Perkiraan kita mungkin 4 tahun kita nanti akan sudah bisa swasembada juga. Didukung oleh ancaman krisis pangan tadi kita sudah bahas. Tapi satu lagi mengenai ancaman energi, Pak Jokowi. Kita punya potensi yang juga banyak sebagai sumber energi. Saat ini yang disoroti adalah bagaimana pemerintah mengeluarkan dana subsidi yang sangat besar. Nah, bisa Bapak jelaskan, ada dilema tertentu juga bagi masyarakat bahwa subsidi tetap harus dilakukan. Angka 500 triliun lebih itu
adalah untuk sebuah kebaikan dalam jangka waktu yang cukup panjang? Ya, ini memang perlu transisi ya. Mungkin akan saya mulai dengan masalah harga dulu. Harga Pertalite, sekarang harganya kan 7.650. Harga sebenarnya, harga keekonominya adalah 17.100. Kemudian solar sekarang harga 5.150. Harga sebenarnya, harga keekonomiannya adalah 19.000. Jauh sekali. Artinya, terus sisanya ada subsidi. Pertamax juga sama, 17.300 harusnya kita dijual hanya 12.500. Sisanya subsidi, sehingga total subsidi tahun ini kita perkirakan 502 triliun. Sebuah uang APBN yang gede sekali. Dan ini memerlukan transisi untuk mengurangi subsidi, tetapi juga kita melihat momentum waktunya. Jangan sampai kita menaikkan harga, mengurangi subsidi, nanti pertumbuhan ekonomi jadi turun. Karena daya beli masyarakat rakyat turun. Daya beli rakyat turun artinya konsumsi turun. Konsumsi turun artinya pertumbuhan ekonomi juga ikut turun. Hitung-hitungan seperti yang semuanya harus terkalkulasi dengan baik, dengan angka-angka yang betul-betul datanya akurat, jangan sampai keliru. Belum berhitung masalah sosial politik, dampak dari kebijakan itu. Saya kira inilah yang selalu saya sampaikan, agar dihitung, agar dievaluasi, hitung lagi, evaluasi lagi, kapan waktunya kita menyelesaikan masalah subsidi ini. Dan kita juga ingin membenahi mekanisme subsidi agar tepat sasaran. Sehingga saya sudah 3 bulan yang lalu saya sampaikan, apakah bisa disiapkan platform aplikasi untuk betul-betul memonitor, memantau siapa sih yang harus beli Pertamax, siapa sih yang harus beli Pertalite, siapa sih yang harus beli solar yang bersubsidi. Semuanya kalau nanti bisa tepat sasaran itu juga akan mengurangi beban APBN. Sambil menunggu momen transisi itu, Pak Jokowi. Tapi di satu sisi kan realitanya kenaikan harga pangan dan BBM tidak bisa selamanya ditahan. Angka subsidi 502 triliun itu kan tidak akan seterusnya selama-lamanya diberikan oleh pemerintah. Momentumnya nih kapan, Pak? Ya, prinsip saya dari dulu yang kita lihat itu rakyat dulu, utamanya rakyat bawah. Bagaimana dampak dari kenaikan nanti terhadap mereka. Artinya sekali lagi, subsidi harus tepat sasaran, rakyat di bawah betul-betul harus terbantu dari adanya subsidi ini dan jangan sampai mengurangi daya beli rakyat. Yang paling penting itu. Dari angka yang Bapak katakan harus dikalkulasi dengan akurat, apakah tahun depan juga akan ada dana ratusan triliun itu untuk subsidi bagi rakyat? Kalau subsidi ini tahun depan masih, hanya berapanya kita yang belum tahu. Apalagi situasinya menghadapi masa yang gelap. Karena kita juga belum tahu harga minyak sampai harganya setinggi apa atau serendah apa kan kita belum tahu. Tapi subsidi tetap harus diberikan. Ketika semua mengatasnamakan rakyat, Pak Presiden, ada yang melihat juga, waduh, jangan-jangan Pak Jokowi ini takut untuk mengambil langkah yang tidak populer secara politis. Momentumnya masih dijaga-jaga jelang 2024. Benar nggak, Pak? Enggak. Ini bukan urusan takut dan tidak takut atau populer dan tidak populer, tetapi betul-betul kalkulasi ekonominya ada, kalkulasi sosial politiknya ada, dampaknya apa. Karena situasi globalnya ini tidak situasi normal, gitu. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Beda kalau situasi normal, udah kemarin-kemarin saya naik
Langsung saya putuskan seperti 2014-2015 dan kita juga naiknya sangat tinggi sekali saat itu. Dari lebih dari 80% subsidi BBM saat itu saya potong. Tapi ruang fiskal kita saat itu langsung mendapatkan tambahan kira-kira 198 triliun, saya ingat. Sehingga inilah yang betul-betul harus dihitung karena situasinya tidak normal. Global ketidakpastiannya tinggi. Jangan sampai keliru kalkulasi sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Growth-nya justru turun. Didukung oleh Pak Presiden, kita lanjutkan. Sepertinya saya masih ingin bertanya soal subsidi BBM. Kalau tadi sempat Bapak jelaskan, ini tidak ada urusan dengan populer atau tidak populer. Bukan politis, tapi lebih ke kalkulasi hitungan yang akurat. Supaya subsidi itu masuk ke masyarakat tepat sasaran. Nah, di satu sisi Pak, bukankah itu menjadi legacy yang baik Pak? Ketika menaikkan harga BBM, momentumnya Pak. Mungkin tahun depan atau 2024 suasana politisnya akan lebih kental dengan ruang gerak yang lebih sempit dibanding hari ini Pak Jokowi. Enggak seperti itu. Jadi ini bukan masalah legacy, bukan masalah legacy. Ini adalah masalah rakyat yang baru saja akan pulih dari pandemi, tetapi kemudian dibebani lagi oleh misalnya kenaikan BBM misalnya, ya akan betul-betul menurunkan daya beli rakyat. Ini yang harus dikalkulasi. Kita ini ingin mencari titik keseimbangan agar APBN sehat, tetapi daya beli rakyat juga bisa kita jaga. Kan titik keseimbangan itu yang ingin kita cari. Tapi kan mencari angkanya itu yang tidak mudah. Bahkan ada yang mengatakan, aduh sayang sekali uang 500 triliun lebih ini uang yang bakar uang saja gitu. Mereka berarti tidak paham bagaimana kalkulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya itu yang kita lakukan di 2014-2015 dulu. Kita menyampaikan seperti itu dan kita memang mendapatkan 198 tadi. Tetapi situasi sekarang berbeda. Kita ini baru krisis kesehatan karena pandemi yang belum pulih, masuk kena imbas karena ada perang di Ukraina, kemudian muncul krisis pangan, kemudian muncul krisis energi, kemudian muncul krisis keuangan. Ini betul-betul sebuah krisis yang multidimensional yang semua negara tidak menduga sebelumnya bisa separah ini, rantai pasok semuanya rusak semuanya. Hingga jangan sampai sekali lagi kita terlalu gerusa-gerusu memutuskan. Semuanya harus lewat kalkulasi yang detail, harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai pelusnya keliru. Salah satu yang kita nantikan dampak yang lebih dahsyat adalah momentum G20, Pak Jokowi. Nah, momentum ini bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan G20 untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dunia, terutama di sektor ekonomi. Bapak juga bahkan sempat berkunjung ke Ukraina dan juga Rusia. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan Indonesia dalam skala yang lebih global, Pak? Ya, ini menjadi presidensi G20 ini kan menunjukkan kepercayaan dunia kepada Indonesia, kepercayaan dunia kepada kita, dan kita ingin menggunakan G20 ini untuk juga ikut menyelesaikan persoalan-persoalan global, meskipun tidak mudah. Kita menjadi presiden G20 dalam situasi yang betul-betul sangat sulit, rumit, sangat sulit, dan saling tumpang tindih yang saling bergelut juga ya, tidak mudah ya, sehingga agenda besar kita kemarin adalah
arsitektur kesehatan global, kemudian ekonomi digital, kemudian transisi energi menuju ke ekonomi hijau. Ya. Tetapi ini nanti menurut saya akan lebih banyak kita berbicara masalah perang Ukraina, krisis energi, krisis pangan. Iya, akan lebih ramai di situ. Tetapi Indonesia ingin memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, karena memang sekarang yang terdampak dari krisis global itu ya mereka. Mereka ini. Ya. Lalu sejumlah proyek besar, salah satunya adalah IKN. Proyek-proyek yang lain juga banyak yang besar yang bersifat dengan multi years, Pak Jokowi. Apa yang membuat Bapak yakin di tengah situasi secara realistis bahwa proyek IKN akan tetap jalan? Banyak suara yang mengatakan ditunda dulu saja, fokus saja dulu ke ekonomi dan juga kesehatan dan energi. Ini IKN ini adalah gagasan lama ya, sejak Bung Karno. Bukan jangan orang berpendapat wah itu dipaksakan karena itu gagasan baru. Bukan, ini gagasan lama yang sudah dicetuskan oleh Bung Karno saat itu akan pindah ke Palangkaraya. Kemudian Pak Harto juga sama, ingin memindahkan. Ini untuk apa sih? Untuk mengurangi beban Jakarta yang memang bebannya terlalu, menurut saya terlalu sangat berat. Dan juga Pulau Jawa. Kita ingat, kita memiliki 17.000 pulau. 17.000 pulau yang kita miliki, tetapi di Jawa sendiri itu populasinya 56%. Populasi Indonesia itu ada di Jawa. Ya. 149 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Ya. Terus yang lain-lain kebagian apa? Ekonomi, PDB ekonomi Indonesia itu 58% ada di Pulau Jawa. Dan paling besar ada di Jakarta, terus yang 17.000 pulau yang lain bagaimana nasibnya? Ini yang sering saya sampaikan, diperlukan yang namanya pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Dan yang kedua, IKN ini juga undang-undangnya sudah ada, disetujui dan didukung oleh 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Terus ditanya, masih ditanya lagi penting dan tidaknya. Kemudian yang ketiga, mengenai pembiayaan. Kan ini tidak semuanya dari APBN. Kurang lebih hanya 20% dari APBN. Yang lain 80% dari investor, dari investasi, dari KPPU, dari PPP. Dari situ. 20% pun itu kan ini pekerjaan ini bukannya setahun 2 tahun semasa saya, tapi ini mungkin bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Jangka panjang ini pekerjaan ini. Jadi jangan dilihat terus nanti APBN ke situ semua, kan tidak seperti itu. Ini dimulai dulu dari infrastrukturnya, kemudian istana dan gedung kementerian, bertahap, dan bertahap semuanya. Jadi kita ingin sekali lagi mengurangi beban Pulau Jawa, ingin mengurangi beban Jakarta, dan kita ingin pemerataan. Baik. Bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Terakhir Pak, ini tema HUT ke-77 Republik Indonesia. Temanya seakan-akan menjadi sebuah kesimpulan dan juga motivasi yang kita rangkum dalam kalimat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa maknanya Pak dari tema ini? Ya, kita ini kan baru 2,5 tahun ini agak turun semuanya kegiatan-kegiatan masyarakat karena pandemi COVID-19. Nah, ini momentum karena kita sudah pulih, sudah 431 juta dosis vaksin yang kita suntikkan kepada masyarakat, baik dosis 1, dosis 2 maupun dosis ketiga booster, sehingga inilah momentum kita untuk kembali memulihkan ekonomi kita, untuk bangkit lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Momentumnya ini hanya memang tantangannya tidak mudah karena global yang baru krisis.
pangan, krisis energi, krisis keuangan, dan beberapa negara sudah masuk kepada jurang resesi ekonomi. Amin. Terima kasih banyak, Mbak Afi, terima kasih. Pak Presiden, untuk waktu dan juga diskusinya. Doa yang sama untuk kemajuan dan pembangunan Indonesia. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mbak Afi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dan pemirsa, pekerjaan rumah yang banyak membutuhkan pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh kekuatan dan juga dukungan semua elemen masyarakat. Mengutip tadi pernyataan terakhir Pak Presiden, mengambil momentum di HUT ke-77 Republik Indonesia ini. Tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat harus menjadi semangat kita bersama untuk membangun masa depan Indonesia tercinta. Saya Afin Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.